Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Akuntansi Syariah F, S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kami dari kelompok 8, anggota yang pertama Nur Amrina, 2 Reni Wahyuning Tias, 3 Sri Wulandari, 4 Dewi Siti Fatimah, 5 Fitriah Agustin. Kami akan menjelaskan bab 9 yaitu isu kontemporer. Materi pertama yaitu pasar modal. Untuk pengertian pasar modal sendiri itu merupakan tempat atau pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang, ekuitas, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya, di mana pasar modal tersebut dapat memberikan sarana dan prasarana dalam pendanaan bagi perusahaan maupun sarana bagi kegiatan berinvestasi bagi para investor. Kemudian dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Untuk pasar perdana sendiri itu merupakan pasar yang melakukan penjualan efek pertama kali atau penerbitan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Kemudian ada pasar sekunder, yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Kemudian bursa paralel yang merupakan bursa efek yang ada atau bagi perusahaan yang menerbitkan efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Selanjutnya yaitu pasar modal syariah di Indonesia. Untuk pasar modal syariah sendiri merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Untuk pasar modal syariah sendiri di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan pendatanganan MOU antara Bapepam LK dengan Dewan Syariah Nasional MUI. Namun, instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997, yaitu yang ditandai dengan peluncuran dana reksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management yang meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 atau peluncuran JII yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Kemudian, Bapepam sebagai badan yang berwenang atas pasar modal di Indonesia pada tanggal 23 November 2006 melakukan peluncuran paket regulasi syariah yaitu 19A 13 sampai 14, di mana dalam peraturan nomor 19A 13 tersebut Bapepam mengatur mengenai definisi efek syariah, ketentuan umum, ketentuan perusahaan yang menerbitkan efek haruslah yang sesuai dengan kategori syariah. Sedangkan di dalam peraturan nomor 19A 14 Bapepam mengatur akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Kemudian fatwa MUI terkait pasar modal. Peraturan yang dikeluarkan Bapepam terkait dengan efek syariah selalu mengacu pada keputusan MUI yang berhubungan dengan pasar syariah. Di sana terdapat beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang telah diterbitkan, yaitu terdapat ada 6 fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu yang berisi tentang pasar modal dan pedoman umum, penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, kemudian ada tentang jual beli saham, kemudian ada tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, kemudian ada tentang obligasi syariah, kemudian ada obligasi syariah mudharabah, dan kemudian ada obligasi syariah ijarah. Walaupun telah terdapat kerangka kebijakan pengembangan pasar modal syariah termasuk serangkaian peraturan seperti komponen pendukungnya, kebijakan akuntansi, hukum maupun bentuk produk syariah, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia sendiri masih tergolong lambat. Selanjutnya ada sumber hukum syariah. Di sini terdapat beberapa hukum syariah, yaitu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, dan ada Ijma'. Untuk yang pertama itu ada Al-Quran. Di sini terdapat beberapa sumber hukum yang berasal dari Al-Quran. Seperti diantaranya yaitu disebut di sana ada surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ yakni orang-orang yang memakan riba tidak
dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian terdapat surat sumber hukum syariah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya telah akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kemudian ada as-sunnah. Di sini terdapat beberapa as-sunnah, seperti diantaranya yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Dari Ibnu Majah, dari Ubadah bin Samit. Kemudian ada janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu, yaitu dari HR Al-Khamsah, dari Hukaim bin Hisam. Kemudian juga ada sunnah yang berbunyi Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar, dari HR Muslim, dari Abu Hurairah. Kemudian ada ijma. Ijma ini dari kedua sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Dari ketentuan kedua tersebut memang tidak ada yang langsung menghalalkan atau mengharamkan transaksi surat berharga karena transaksi tersebut belum dikenal pada zaman Nabi. Namun pada pertemuan ulama internasional telah memperbolehkan transaksi saham yang menjadi dasar fatwa DSN MUI, yaitu keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fikih Islami tahun 1992 di Jeddah, yaitu boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan transaksi yang dilarang menurut syariah, serta pemilihan emiten harus sesuai syariah seperti yang telah dijelaskan melalui fatwa DSN MUI yang merupakan hasil ijtihad dari ulama Indonesia. Selanjutnya ada kriteria efek syariah DSN MUI Bapepam. DSN sendiri atau Dewan Syariah Nasional sendiri itu merupakan suatu lembaga di bawah MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang dibentuk tahun 1999 melalui fatwa DSN nomor 40/DSN MUI /10/2003 pada tanggal 4 November 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal, telah menerapkan kriteria produk-produk investasi yang sesuai ajaran Islam. Di sini terdapat produk atau instrumen keuangan yang harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama ada jenis usaha. Untuk jenis usaha sendiri itu yaitu produk atau barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu seperti usaha perjudian atau yang tergolong judi, atau perdagangan yang terlarang, atau lembaga keuangan konvensional yang ribawi yang termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Kemudian ada produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram. Kemudian ada produsen, distributor, atau penyedia jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Lalu ada melakukan investasi pada emiten, perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah utang perusahaan pada laba keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan transaksi. Di sini pelaksanaan harus dilakukan menurut prinsip-prinsip kehati-hatian, serta tidak boleh melakukan spekulasi atau manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur darar, gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman, yaitu seperti melakukan penawaran palsu atau melakukan penjualan efek syariah yang belum dimiliki, atau menggunakan informasi orang dalam dari perusahaan emiten untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilakukan. Kemudian ada menimbulkan informasi yang menyesatkan. Kemudian juga ada margin
trading yang merupakan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Terus juga ada window dressing yang merupakan praktek tertentu dengan laporan keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan dalam salah satu upaya untuk meningkatkan harga saham. Kemudian ada 2 kriteria yang harus dipenuhi agar efek tersebut dikatakan sesuai syariah. Di sini terdapat kriteria sesuai dengan SK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP 208/BL/2012 yang menyempurnakan SK Bapepam dan LK nomor KIP 180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009, yaitu yang pertama ada kriteria jenis usaha di mana entitas tersebut tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut, yaitu ada perjudian, ada perdagangan yang dilarang menurut syariah, kemudian ada jasa keuangan ribawi seperti bank berbasis bunga, perusahaan berbasis dan lain sebagainya. Kemudian kriteria kedua yaitu kriteria rasio keuangan di mana yaitu harus memenuhi rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua ada total pendapatan bunga dan pendapatan yang tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Selanjutnya yaitu jenis efek syariah. Ada 5 jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam pasar modal syariah, yaitu yang pertama saham syariah, yang kedua obligasi syariah, yang ketiga unit penyertaan kontra investasi kolektif atau KIK reksadana syariah, yang keempat efek bangun aset atau KIK EBA syariah, dan yang kelima surat berharga komersial syariah dan surat berharga syariah lainnya. Yang pertama, saham syariah. Saham berdasarkan fatwa DSN MUI adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Nah, berdasarkan definisi di atas, saham dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan, sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan atas nilai aset atau yang berfungsi sebagai underlying asetnya. Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management telah mengembangkan Jakarta Islamic Index atau GII yang menggambarkan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, GII ini yang termasuk dalam indeks syariah adalah saham-saham dengan emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana persyaratan pada fatwa DSN MUI. Nah, penilaian atas likuiditas dan kondisi keuangan emiten dan dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Untuk penetapan JII, yang pertama yaitu memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Yang kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90%. Yang ketiga, memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar. Dan yang terakhir, memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Hal yang harus diperhatikan dalam transaksi saham, yaitu menurut fatwa MUI transaksi saham dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi yang dilarang, emiten menjalankan usaha dan kriteria syariah, serta transaksi dilakukan dengan harga pasar wajar. Harga pasar wajar saham syariah harus mencerminkan nilai atau valuasi atas kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar, dan efisien serta tidak direkayasa.
KIK Reksadana Syariah. KIK Reksadana Syariah yaitu suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu reksadana syariah. Berdasarkan fakta DSN, reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan pemilik harta, dengan manajer investasi sebagai wakil sohib amal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib amal dengan pengguna investasi. Mekanisme reksadana ada dua, yaitu yang pertama, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Untuk pihak yang terlibat dalam reksadana yaitu yang pertama manajer investasi. Nah, manajer investasi yaitu pihak atau perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu mengelola portofolio efek untuk nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok orang termasuk reksadana. Dan yang kedua, bank kustodian yaitu bank yang menerima jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening nasabahnya. Nah, yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah, yaitu untuk mengawasi proses transaksi reksadana baik sebelum peluncuran maupun setelah peluncuran. Hal yang harus diperhatikan dalam transaksi reksadana yaitu menurut fatwa MUI transaksi reksadana dihalalkan sepanjang perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang, serta menginvestasikan dana investor sesuai tuntutan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Obligasi syariah. Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, di mana emiten wajib membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional, di mana obligasi syariah merupakan sertifikat investasi atau bukti kepemilikan atas suatu aset berwujud atau hak manfaat yang menjadi underlying asetnya. Terdapat 4 jenis obligasi syariah, yaitu obligasi syariah mudharabah, yang dimana obligasi ini menggunakan akad bagi hasil sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten dengan menggunakan dana dari penerbit obligasi syariah. Yang selanjutnya adalah obligasi ijrah, di mana obligasi ini menggunakan akad sewa sehingga pendapatan bersifat tetap berupa fee sewa yang berdasarkan sudah sesuai obligasi yang telah diterbitkan. Selanjutnya obligasi musyarakah, di mana obligasi ini menggunakan akad musyarakah yang dua pihak bekerja sama untuk menggabungkan modal untuk membangun proyek atau usaha baru. Dan yang terakhir adalah obligasi syariah istiqna, di mana obligasi ini menggunakan perjanjian istiqna yang mana pihak menyepakati jual beli dalam rangka suatu proyek atau barang. Selanjutnya ada surat berharga syariah atau sukuk negara. Apa sih yang dimaksud surat berharga syariah? Adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui perusahaan penerbit SBSN atau langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi obligasi. Yang pertama, transaksi obligasi akan dihalalkan sepanjang emiten menjalankan usaha dengan kriteria syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang. Yang kedua, obligasi bukan merupakan kegiatan spekulasi dan hanya merupakan kegiatan investasi karena spekulasi dilarang dalam prinsip syariah. Yang selanjutnya, yang ketiga, obligasi syariah tidak mengenal adanya premium maupun diskon
karena prinsip al-hawalah adalah pengalihan piutang dengan tanggung jawab bagi hasil, sehingga harga yang digunakan dalam obligasi syariah adalah harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi. Dan yang terakhir adalah yang harus diperhatikan adalah bagi hasil. Bagi hasil prinsip syariah diperoleh sesuai dengan akad yang diterapkan dalam obligasi syariah, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Sehingga skema imbal hasil bentuk tingkat pengembalian yang relatif tidak tetap atau memiliki volatilitas tergantung pendapatan atau hasil kegiatan operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi suku PSAK 110. Suku merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terbagi. PSAK 110 dikeluarkan pada 26 Oktober 2011 oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi hanya untuk dua jenis suku, yaitu suku ijara dan suku mudharabah, yang diterapkan untuk entitas baik sebagai penerbit maupun investor. Hal ini disebabkan karena penerbitan suku di Indonesia sebagian besar adalah suku ijara dan sebagian kecilnya yaitu suku mudharabah. PSAK ini wajib diterapkan oleh entitas swasta yang melakukan transaksi suku, namun untuk sektor publik dapat menerapkan jika tidak melanggar regulasi. Next, konsep suku ijara. Pada pengakuan awal, untuk akuntansi penerbit, suku ijara diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku ijara. Suku ijara sendiri diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Sedangkan akuntansi untuk investor, suku ijara diakui pada saat tanggal perdagangan dalam pasar yang lazim. Entitas mengaku investasi suku ijara dengan dua pilihan, yaitu sebesar biaya atau harga perolehan atau sebesar nilai wajar. Selanjutnya untuk pengukuran dan pengakuan biaya transaksi pada suku ijara. Untuk akuntansi penerbit, biaya transaksi diakui sebagai pengurang atas nilai nominal suku. Sedangkan bagi akuntansi investor, dengan metode harga perolehan, suku diakui sebesar harga perolehan termasuk biaya transaksi, sedangkan selisihnya diamortisasi. Sedangkan untuk penurunan nilai dibandingkan antara nilai tercatat dan jumlah yang terpulihkan. Sedangkan untuk metode nilai wajar, yaitu diakui atau diukur sebesar nilai wajar dan tidak termasuk biaya transaksi. Untuk selisih nilai wajar dan jumlah tercatat diakui tanpa adanya laba rugi. Selanjutnya penyajian. Pada akuntansi penerbit, suku ijara disajikan sebagai liabilitas. Sedangkan untuk akuntansi investor, pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Selanjutnya pengungkapan. Pada akuntansi penerbit, persyaratan utama dalam penerbitan suku termasuk ringkasan akad, aktivitas, aset atau manfaat yang mendasari nilai nominal, besaran, imbalan, jangka waktu, dan lain-lain. Kemudian mengungkapkan penjelasan atas aset atau manfaat yang mendasari penerbitan suku, termasuk jenis dan umur kelompok. Sedangkan bagi akuntansi investor, mengungkapkan hal-hal seperti klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang direklasifikasikan, dan nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. Next, konsep suku mudharabah. Pada pengakuan awal untuk akuntansi penerbit, suku mudharabah diakui saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku. Suku mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Sedangkan untuk akuntansi investor, suku mudharabah diakui pada saat tanggal perdagangan dalam pasar yang lazim. Entitas mengaku investasi suku mudharabah dengan dua pilihan, yaitu sebesar biaya atau harga perolehan atau sebesar nilai wajarnya. Kemudian untuk pengukuran dan pengakuan biaya transaksi, pada akuntansi penerbit, biaya
transaksi diakui secara terpisah dari suku mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu suku serta diakui sebagai beban. Sedangkan pada akuntansi investor dengan metode harga perolehan diukur dan diakui sebesar harga perolehan termasuk biaya transaksi. Penurunan nilai dibandingkan antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan. Untuk metode nilai wajar diukur dan diakui sebesar nilai wajar dan tidak termasuk biaya transaksi. Selisih nilai wajar dan jumlah tercatat diakui tanpa laba rugi. Selanjutnya, penyajian. Untuk akuntansi penerbit, bagi entitas syariah, dana syirkah menyajikan dana syirkah temporer. Biaya transaksi penerbitan suku disajikan dalam aset sebagai beban tangguhan. Sedangkan pada akuntansi investor, pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi. Kemudian pengungkapan. Hal-hal yang diungkapkan untuk akuntansi penerbit yaitu meliputi persyaratan utama dalam penerbitan suku, termasuk ringkasan akad, aktivitas, aset atau manfaat, nilai nominal, besaran imbalan, jangka waktu, dan lain-lain. Dan penjelasan atas aset manfaat yang mendasari penerbitan. Sedangkan untuk akuntansi investor mengungkapkan hal-hal seperti klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi, tujuan model usaha yang digunakan, jumlah investasi yang direklasifikasikan, dan nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan. Next, asuransi syariah. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung. Sedangkan asuransi syariah merupakan sebuah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai prinsip-prinsip syariah. PSAK 108 merupakan PSAK yang mengatur tentang akuntansi transaksi asuransi syariah yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan mengatur transaksi asuransi syariah yang resmi berlaku secara efektif per 1 Januari 2010. Asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana resiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Perusahaan asuransi syariah berperan melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Next. Pada dasarnya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan produk asuransi dikembalikan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Berikut beberapa perbedaan asuransi konvensional dan akuntansi syariah. Asuransi konvensional berkonsepkan yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Sedangkan akuntansi syariah berkonsep sebagai sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk. Asuransi konvensional bersumber hukum dari pikiran manusia dan kebudayaan, serta berdasarkan hukum positif dan hukum alami. Sedangkan asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, sunnah atau kebiasaan Rasul, ijma, qiyas, dan lain-lain. Kemudian, maghrib atau maisir, gharar, dan riba. Pada asuransi konvensional, tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, dan riba, hal yang diharamkan dalam muamalah. Sedangkan pada asuransi syariah bersih dan tidak adanya praktik maisir, gharar, dan riba. Selanjutnya, DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Pada asuransi konvensional, Dewan Pengawas Syariah tidak ada. Sedangkan pada asuransi syariah
ada dan berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian jaminan atau resiko. Pada asuransi konvensional, yaitu ada transfer of risk dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan pada akuntansi syariah, sharing of risk, terjadi proses saling menanggung resiko antar peserta atau tafakul. Next, investasi. Pada asuransi konvensional, bebas melakukan investasi dalam batas ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan pada hal haramnya objek atau sistem investasi yang ada. Sedangkan pada asuransi syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu bebas riba, giror, mansyir, dan investasi terlarang. Selanjutnya untuk kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruhnya menjadi milik asuransi perusahaan dan perusahaan bebas untuk menggunakannya. Sedangkan pada asuransi syariah, dalam bentuk iuran milik peserta atau sahibul mal dan perusahaan sebagai pemegang amanah atau mudharib pengelola dana. Untuk loading atau komisi agen, pada asuransi konvensional bernilai cukup besar dan bahkan bisa menyerap premi untuk tahun pertama dan tahun kedua, sehingga nilai tunai untuk tahun pertama dan kedua tersebut hangus. Sedangkan pada asuransi syariah tidak dibebankan kepada peserta, melainkan dari dana pemegang saham. Kemudian untuk sumber pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional diperoleh dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi pengguna pertanggungjawaban terhadap tertanggung. Asuransi syariah diperoleh dari rekening tabaruk atau ditanggung bersama-sama. Keuntungan. Pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan adalah milik perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah, keuntungan bukan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Ada bagi hasil dengan seluruh peserta investasi. Next, sumber hukum. Sumber hukum di sini ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran ada surat Al-Hasyr ayat 18 dan surat Yusuf ayat 43 sampai 49. Nah, di mana dalam surat Al-Hasyr 18 Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan pada Quran surat Yusuf ayat 43 sampai 49 menjelaskan kabir mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, jika kita mengetahui ada kondisi buruk di masa depan, maka kita dapat melakukan persiapan terbaik untuk menghadapinya dengan cara bertanam 7 tahun. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang telah kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari gandum yang kamu simpan. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis, di mana dalam HR Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Selanjutnya yaitu mekanisme asuransi syariah. Terdapat dua bentuk mekanisme asuransi syariah. Yang pertama, mekanisme asuransi syariah di mana pembayaran dari peserta hanya untuk kontribusi dan tanpa investasi. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Sedangkan mekanisme untuk asuransi syariah di mana pembayaran dari peserta untuk kontribusi sekaligus investasi sebagai berikut.
Setiap peserta wajib membayar secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah dibuat dalam 1/1 tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta. Dari kedua bentuk mekanisme di atas, terdapat 3 akad yang digunakan dalam mekanisme asuransi syariah, yaitu yang pertama ada akad tabarru. Akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad ini digunakan ketika membentuk dana tabarruk dari seluruh peserta asuransi. Kedua, wakalah bil ujrah. Akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah atau fee, atau administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio, risiko, pemasaran, dan investasi. Yang ketiga, yaitu mudharabah atau mudharabah mushtarakah, adalah akad yang digunakan ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dan investasi. Selanjutnya, akuntansi transaksi asuransi. PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi, dikeluarkan pada bulan April 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2010. Laporan keuangan entitas asuransi syariah harus mengacu pada PSAK 101 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah, terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit underwriting dana tabarruk, laporan perubahan dana tabarruk, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. PSAK 108 paragraf 3 menyatakan hanya mengatur kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisian teknis dan cadangan, dan tabarruk. Untuk lebih rincinya, yaitu pertama, kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarruk dalam dana peserta. Kedua, kontribusi peserta untuk investasi merupakan bagian dari dana peserta dan diakui sebagai dana syirkah temporer. Ketiga, bagian kontribusi untuk ujrah atau fee bagi pengelola akan diakui sebagai pendapatan pada laporan dan sebagai beban pada laporan surplus defisit underwriting dana tabarruk. Keempat, surplus dan defisit underwriting dana tabarruk. Underwriting adalah proses penaksiran dan pengelolaan tingkat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Kelima, penyisian teknis terdiri dari penyisian atas kontribusi yang belum menjadi hak, penyisian atas klaim yang masih dalam proses, dan penyisian atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan. Keenam, cadangan dana tabarruk merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup defisit yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketujuh yaitu penyajian, meliputi bagian surplus underwriting dana tabarruk yang didistribusikan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos bagian surplus underwriting dana tabarruk yang didistribusikan kepada peserta.
Yang kedua, penyisian teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam neraca. Ketiga, dana tabaruk disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam neraca. Yang keempat, cadangan dana tabaruk disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tabaruk. Kemudian ada pengungkapan yang meliputi pertama, kebijakan asuransi atas kontribusi yang diterima dan perubahannya dan pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya. Kedua, piutang kontribusi dan peserta entitas asuransi dan reasuransi. Yang ketiga, rincian kontribusi berdasarkan jenis kontribusi. Keempat, jumlah dan persentase komponen kontribusi. Selanjutnya, kebijakan perlakuan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Selanjutnya, jumlah pinjaman dana core jika ada. Dan selanjutnya, kebijakan pembentukan jenis penyisian teknis dan kebijakan penentuan cadangan dana tabaruk. Selanjutnya yaitu transaksi yang terkait dengan regulator khusus perbankan syariah. Pertama, ada sertifikat Wadiyah Bank Indonesia. Sertifikat Wadiyah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiyah. Akad wadiyah adalah suatu akad antara pemilik barang dengan penerima titipan barang untuk menjaga harta titipan dari kerusakan atau kerugian serta demi keamanan barang yang dititipkan tersebut. Fungsi dari SWBI bagi Bank Indonesia adalah sebagai alat pengendalian moneter, dan bagi bank syariah atau unit usaha syariah dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur likuiditas. Bagi bank syariah, SWBI dapat digunakan sebagai agunan atas pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah oleh Bank Indonesia. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBI adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Sertifikat Bank Indonesia Syariah menggunakan mekanisme akad jualah atau imbalan, sehingga dipastikan tidak ada riba meskipun return yang diberikan Bank Indonesia terbilang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar uang antar bank syariah. Pasar uang bank syariah adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank lain, di mana bank yang menerima dana sedang kalah clearing, atau sebuah bank yang kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya. Pasar uang antar bank syariah diterbitkan dengan PBI nomor 9/5/PBI/2007 pasar uang antar bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya ada sertifikat investasi mudharabah antar bank. Adalah sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Tujuan diberlakukannya SIMA adalah untuk sarana investasi bagi bank syariah atau unit usaha syariah, terutama untuk mengatur kebutuhan likuiditasnya. Yang terakhir, ada fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah adalah instrumen terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank syariah atau unit usaha syariah setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek.